I just had to let you know you're. Oke, yang ini udah, yang ini juga udah. Kas, setelah kas, rekonsiliasi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ibu Diva dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alifinella Putri Imro dengan 3 digit NIM terakhir 319. Saya berasal dari kelas H dan di sini saya akan membuat video mengenai akuntansi kas dan bank. Jangan lupa untuk ditonton videonya. Oke, jadi pertama saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kas. Nah, kas ini menurut PMK nomor 170 tahun 2023 adalah uang tunai dan atau saldo simpanan bank yang setiap saat dapat dicairkan. Nah, kas ini juga secara umum dapat diartikan sebagai aset yang paling mudah digunakan atau paling liquid dan biasanya ditampilkan paling atas dalam aset. Nah, dalam akuntansi komersial, kas ini juga diartikan sebagai alat pertukaran yang dapat digunakan untuk pelunasan utang dan juga dapat pula diterima sebagai setoran ke bank. Nah, agar dapat digolongkan sebagai kas dalam akuntansi komersial, pada umumnya digunakan pembatasan diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya. Sehingga apabila tidak memenuhi kriteria tersebut sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya, maka tidak dapat dikategorikan sebagai kas. Perlu diketahui bahwa kas sebagai alat pembayaran memiliki 2 kriteria. Yang pertama yaitu tersedia. Jadi, kas tersedia itu artinya benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya itu seperti pembayaran kewajiban, pembelian alat-alat dan juga mendukung aktivitas operasional lainnya tanpa adanya hambatan. Jadi dengan kata lain, kas harus ada dalam kondisi siap pakai dan juga tidak sedang dibatasi penggunaannya. Nah, yang kedua, kas itu memiliki kriteria bebas, yang artinya setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas apabila diterima secara umum sebagai alat pembayaran dan diakui sebesar nilai nominalnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kas ini tidak memiliki pembatasan dalam penggunaan serta dapat digunakan secara langsung dalam transaksi tanpa mengalami pengurangan nilai. Nah, apabila suatu item tidak dapat diterima oleh umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya, maka item tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kas. Nah, selanjutnya terdapat 3 jenis yang termasuk dalam kas. Yang pertama yaitu uang tunai. Nah, uang tunai ini baik berupa uang kertas maupun logam, yaitu uang yang dimiliki perusahaan dan berada secara fisik di tangan perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Nah, yang kedua ada kas di tangan atau biasa disebut dengan cash on hand, yaitu uang tunai yang tersedia langsung di perusahaan dan siap digunakan kapan saja untuk kebutuhan pembayaran. Yang ketiga, ada kas di bank, yaitu saldo uang yang berada tersimpan di bank perusahaan dan dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha serta transaksi perusahaan lainnya. Oke, secara umum, kas dalam perusahaan itu memiliki 2 bentuk. Yang pertama yaitu ada kas besar. Nah, kalau kas besar ini biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya itu besar. Dan juga pengelolaan kas besar biasanya dilakukan secara lebih terkontrol dan disimpan di tempat yang aman. Contohnya seperti di brankas. Yang kedua yaitu ada kas kecil. Kalau kas kecil ini digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah yang relatif kecil. Nah, kas kecil ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu ada membeli perlengkapan kecil. Dan dalam pengelolaan kas kecil ini terdapat 2 sistem. Yang pertama yaitu ada sistem dana tetap atau impress fund system. Jadi sistem dana tetap ini jika jumlah kas kecil dalam nominalnya hampir habis, maka kas itu akan diisi kembali dan saldo yang akan muncul itu akan kembali ke saldo awal.
Yang kedua, yaitu ada sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system. Jadi sistem ini tuh tidak menetapkan jumlah tetap, sehingga saldo kas kecil biasanya tuh berubah-ubah sesuai dengan pengeluaran dan pengisian kembali. Nah, pencatatannya itu dilakukan setiap terjadinya transaksi. Menurut PSAK 207 mengenai laporan arus kas, tujuan utama perusahaan memegang setara kas ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Nah, hal ini bertujuan bahwa setara kas ini memiliki peran penting dalam pengelolaan likuiditas perusahaan, sehingga perusahaan tetap memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Nah, setara kas itu apa? Jadi, setara kas itu merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dicairkan menjadi kas dalam waktu yang singkat. Nah, setara kas ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perusahaan. Nah, berbeda dengan investasi pada umumnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, setara kas ini berfokus pada menjaga ketersediaan dana agar kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi dengan segera dan operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa contoh dari setara kas. Yang pertama yaitu ada deposito berjangka pendek. Nah, deposito berjangka pendek ini jatuh temponya itu adalah kurang dari atau sama dengan 3 bulan. Yang kedua ada surat utang negara, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Yang ketiga yaitu ada reksadana pasar uang. Jadi bentuk investasi yang menempatkan dana pada portofolio surat berharga jangka pendek yang memiliki tingkat likuiditas sangat tinggi dan mudah dicairkan kapan saja. Nah, terdapat beberapa jenis yang bukan merupakan kas dan juga setara kas. Yang pertama yaitu deposito yang jatuh temponya itu lebih dari 3 bulan. Nah, tidak termasuk kas ini karena tidak dapat dicairkan secara sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu ada perangko dan juga materai. Jadi perangko dan materai ini kalau misalkan ada banyak itu masuknya ke persediaan perlengkapan, bukan masuk ke kas. Yang ketiga yaitu ada kasbon atau uang muka. Nah, kasbon atau uang muka ini merupakan bukti pemberian uang muka kepada pegawai. Nah, tidak dapat dikategorikan kas karena itu bentuknya bukan berupa uang yang siap pakai. Nah, yang keempat itu ada cek mundur atau cek kosong. Nah, kalau cek mundur ini cek yang hanya dapat dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek. Nah, kalau cek kosong ini adalah cek yang tidak dapat dicairkan karena saldo rekening pemberi cek ini kurang ataupun cek ini error. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rekonsiliasi bank. Nah, jadi rekonsiliasi bank ini merupakan proses pencocokan dan menyesuaikan catatan transaksi kas yang dilakukan melalui bank antara perusahaan dan pihak bank. Nah, termasuk mencatat transaksi penerimaan kas maupun pengeluaran melalui bank yang belum tercatat. Nah, rekonsiliasi ini sangat penting untuk pemeriksaan ketelitian pencatatan akun kas perusahaan serta catatan dari bank sehingga saldo kas dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi adanya rekonsiliasi bank ini yang pertama yaitu karena adanya deposit in transit, yang kedua adanya outstanding check, yang ketiga adanya kesalahan pencatatan, yang keempat adanya tagihan wesel dan bunga langsung, yang kelima yaitu ada bunga giro bank, yang keenam yaitu ada biaya administrasi bank, yang ketujuh ada not surface fund atau NSF check, yang kedelapan ada kekeliruan memasukkan setoran rekening giro oleh bank. Selanjutnya masuk mengenai kas terkait dengan perpajakan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu akun kas yang berkaitan dengan perpajakan, yaitu yang pertama ada bunga. Jadi berdasarkan PP nomor 131 tahun 2000 tentang PPh atas bunga dan deposito serta diskonto sertifikat BISBI JO KMK strip 51-KMK04-2002 memiliki arti bahwa bunga ini diperoleh atas kepemilikan tabungan dan deposito wajib pajak orang pribadi yang dikenakan PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto. Nah, yang kedua, ada tabungan. Tabungan ini adalah simpanan uang yang bisa diambil kapan saja sebagai bukti kepemilikan tabungan. Biasanya itu diberikan buku tabungan. Yang ketiga yaitu ada deposito, yaitu salah satu produk investasi yang hanya bisa diambil setelah jangka waktu tertentu sesuai kebijakan dari bank itu. Dan yang keempat yaitu ada rekening giro. Rekening giro ini adalah produk simpanan bank yang serupa dengan tabungan dan memiliki fasilitas penarikan melalui cek atau biliet giro.
Nah, sehubungan dengan pajak final, pencatatan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan dalam jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga yang dikurangi dengan PPh final atas bunga. Nah, terdapat dua metode pencatatan. Yang pertama yaitu ada metode bruto atau gross method. Jadi metode ini pendapatan akan dicatat sepenuhnya, sedangkan pajak berupa PPh final ini diberlakukan atau dicatat sebagai beban dan termasuk dalam beban operasional, yaitu beban umum dan juga beban administrasi. Yang kedua ada metode neto. Jadi kalau metode neto ini dasar pelaporannya atas pendapatan bunga secara fiskal yang disajikan pada jumlah neto dan mendapatkan bunga yang diterima yaitu sesuai dengan buku petunjuk dari pengisian SPT. Dan dapat digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai koreksi negatif dan juga koreksi positif. Nah, kalau koreksi negatif itu merupakan koreksi yang menyebabkan pengurangan beban pajak yang harus dibayar. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pendapatan komersial yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan fiskal ataupun biaya komersial yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya fiskal. Contohnya itu ada bunga deposito, penghasilan dari hadiah atau undian, yang ketiga yaitu ada penghasilan dari transaksi saham dan juga sekuritas. Nah, kalau koreksi positif ini adalah koreksi yang menyebabkan penambahan beban pajak yang harus dibayar. Nah, hal ini terjadi karena adanya biaya komersial yang tidak dapat diakui secara fiskal atau penghasilan menurut fiskal yang lebih besar dari komersial. Nah, contohnya itu seperti biaya sumbangan, biaya pribadi, dan juga denda pajak. Tanggal 1 Februari 2019, PT Maju Bersama memperoleh bunga tabungan deposito sebesar 2 juta rupiah. Atas pendapatan tersebut, bank langsung memotong PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar Rp400.000. Maka mendapatkan jawaban dengan metode pertama, yaitu metode gross method. Pendapatan bunga dicatat sebesar jumlah sebelum dipotong pajak, yaitu 2 juta rupiah. Jadi jurnalnya yaitu tanggal Februari 1, 2019 dengan cash di debit sebesar 1.600.000 dan tax expense art 4 ayat 2 di debit sebesar 40.000 dan di kredit terdapat interest revenue sebesar 2 juta rupiah. Kemudian dengan menggunakan metode neto atau net method, pada metode neto ini pendapatan bunga disajikan langsung sebesar jumlah setelah pajak, yaitu nilai bersih yang diterima perusahaan. Pendapatan bunga yang diterima perusahaan adalah 2 juta rupiah dikurangi 400 ribu rupiah. Hasilnya yaitu 1.600.000 rupiah. Dengan jurnal Februari tanggal 1 tahun 2019 dengan keterangan cash di debit sebesar 1.600.000 dan interest revenue di kredit sebesar 1.600.000 rupiah. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.